Ada yang relay? Al-Hijrah Gresik. Al-Hijrah Surabaya mengaji. Roja. Oh, Radio Roja Darussalam. Alhamdulillah clear. 14 komen, tapi kenapa kalau kita yang buka komennya itu hanya 4, selalu 4. Roja Darussalam. Oh gitu. Nggak masuk kan? Ya tadi harus cepat mengikuti double. Masih 5 menit. Masih 5 menit, masih bisa untuk makan-makan bagi yang haid. Mana komen ke bawah? Rudi Firmansyah, Jogja. Halo Mas Rudi. Semoga mobilnya laku. Banyak ya? Masya Allah. Kalau mobilnya kebanyakan kirim satu ke sini. Ustadz minta tips biar gak ngantuk. Antum punya minyak kapak nggak? Berdiri kajian. Minyak kapak. Berdiri dan duduk. Dan coba jadi. Ya kalau kajian berdiri, kalau tidur berdiri piye? Bodoh wae. Berlalu kan. Karena Afwan Ustaz, ini apa nggak ada liburnya? Soalnya ketinggalan kayak saya. Oh, tenang aja. berlalu kan. Materinya ini. Amin, sehat juga semuanya. Iya. Namanya Zulhu qada'ihi idza kana qad fata. Itu yang dipencet apa? Set. Qada'uhu ya. Oh ya berlalu kan. Ya. Mana sih kamu sih? Kamu tuh masuk apa? Itu sakit anak kecil, anak bukan kita. Ada kajian tuh, ini sakit. 2 menit lagi. Silakan yang masih makan diselesaikan makannya. Yang haid ya. Atau yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Ya insya Allah besok kita libur gak ya? Gimana nih, libur gak? Libur ya, Ustaz. Mengulang masa juga istirahat. Iya. Kita juga mengulang. Soalnya kalau mengulang dengan cara dibacakan itu
speed penangkapannya harus seperti speednya itu speed pembacaan. Sementara orang kan mungkin maksudnya itu disuruh suruh tenang dulu, bacanya dalam keadaan tenang, nggak buru-buru. Sukabumi PSBB. Nah, insya Allah semoga dimudahkan urusannya setelah PSBB. Jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kajian usulul fiqh, dan ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang merelay dan yang mendengarkan dari channel-channel atau akun-akun yang merelay kajian ini. Pada subuh hari ini kita akan kembali melanjutkan usul fiqh dan kita akan menutup bab an-nahi. Nah, sudah sampai mana kemarin? Penghalang taklif. Sebenarnya ini bukan lagi bab nahi ya, sudah di luar dari bab nahi karena ada hubungannya juga dengan amr ya. Jadi harusnya kemarin babnya mungkin paling bagus kalau dijadikan bab baru yang judulnya at-taklif misalnya, atau bab tambahan gitu ya. Tapi mungkin memang ada tata cara penulisan yang berbeda antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang Arab. Ya, kita sangat concern dengan titik, koma, dan lain-lain. Sedangkan kalau kita baca kitab-kitab hadis misalnya, hampir-hampir tidak didapati titik di tengah. Ya, yang ada adalah entah nyambung, entah koma. Ya. Kalau kita bisa jadi satu paragraf, tapi per paragraf itu biasanya ada sampai 3 titik gitu ya. Bahkan dulu pelajaran bahasa Indonesia, bila ada satu paragraf titiknya hanya 1, berarti itu namanya pemborosan ya, karena paragraf itu bisa jadi sekian banyak kalimat, pokok pikirannya 1. Ala kulli hal, sekarang adalah bab mawani'ut taklif, bab penghalang orang itu dikatakan mukallaf. Sebagaimana sudah disebutkan di kemarin tentang siapakah yang disebut dengan mukallaf, atau siapakah yang dimasukkan, atau siapa yang diajak bicara di dalam syariat terkait adanya perintah atau larangan. Jawabannya, siapa itu mukallaf? Yaitu orang baligh dan berakal. Seperti siapakah yang wajib puasa? Jawabannya orang baligh berakal ya. Sedangkan orang yang belum baligh, anak kecil, dia itu belum wajib puasa. Sedangkan orang yang gila atau yang setara dengan gila seperti pikun permanen, kemudian idiot, sakit bawaan mental misalnya, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sekarang adalah bab kebalikan dari man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi, yaitu bab penghalang orang dikatakan taklif. Mari kita baca sedikit-sedikit, diartikan sedikit-sedikit. Mawani'ut taklif, penghalang-penghalang taklif. Lit taklifi mawani'un, Taklif atau pembebanan syariat memiliki penghalang-penghalang. minha, Di antaranya al-jahlu wan nisyanu wal ikrah, kebodohan, lupa, dan keterpaksaan. liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Berdasarkan sabda Nabi SAW, innallaha sesungguhnya Allah tajawaza li telah memaafkan pada umatku, an ummati, al-khata'a kesalahan, wan nisyana lupa, wa mastukrihu alaihi. dan apa-apa yang mereka dipaksa atasnya. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi
walahu syawahidu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, dan hadis ini memiliki penguat-penguat minal kitabi was sunnati dari Alkitab dan As-Sunnah tadullu ala sihhatihi, yang menunjukkan atas kesahihannya. Ada 3 yang menghalangi orang dibebani dengan syariat. Dihalangi dan tidak ada kewajiban manakala dapat perintah, dan tidak ada keharaman manakala dia mendapatkan larangan. Ya, kecuali nanti ada sebagian masalah-masalah yang kita katakan bisa jadi dia tetap berdosa manakala meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Apakah penghalang-penghalang ini? Pertama, itu di situ apa kesalahannya? Kebodohan, Ustaz. Oh ya, kebodohan. Soalnya di sini kok, di sini penerjemahnya kok aneh. Terjemahan di situ, sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku Oh, kesalahan. Bukan kesalahan. Ketidaksengajaan. Oh, itu diperbaiki ya, teman-teman yang punya buku. Situ apa? Kesalahan. Intinya bukan kesalahan, tapi ketidaksengajaan. Misalnya tidak sengaja membunuh. Nah, kita dilarang membunuh. Membunuh itu hukumnya haram, berdosa. Ya, kecuali yang ada pengecualiannya. Tapi kalau orang nggak sengaja, bagaimana? Misalnya dia terinjak gas, kata orang Balikpapan, terinjak. Antum pernah lihat ya, ada CCTV gitu, ibu-ibu hamil ditabrak sama mobil kekencet tiang listrik, langsung pecah, kayak balon pecah gitu. Ya. Nah itu kan nggak sengaja orangnya. Nah, maka dia secara hukum syar'i dia tidak berdosa karena dia tidak sengaja. Kalau antum terjemahkan kesalahan, lah masa dimaafkan wongnya dia salah gitu. Nah, itu bukan salah, tapi ketidaksengajaan, kelalaian, bukan kelalaian, kekeliruan secara tidak sengaja. Nah. Yang kedua adalah kelupaan, yang ketiga keterpaksaan. Ya. Kalau yang di atas malah mending ya tadi. Di antaranya adalah kebodohan, ya kan? Karena dia bodoh terhadap hal ini, dengan catatan dia memang sudah belajar tapi belum nyampe ilmunya. Adapun kebodohan orang karena dia tidak belajar, misalnya dia bodoh dalam hal riba dikerjakan karena dia tidak mau belajar, maka orang itu tetap berdosa. Maaf, saya ringkas kata-kata saya biar tidak susah dipahami. Orang itu jadi hilang perintah pada dirinya atau larangan pada dirinya. Bila terjadi kebalikannya, maka dia tidak dianggap berdosa. Adalah manakala ada 3 hal. Yang pertama adalah ketidaksengajaan atau kelupaan atau keterpaksaan. Ketidaksengajaan bisa jadi juga kebodohan yang orangnya itu sudah belajar, mau ikut pengajian tapi belum sampai ilmunya. Saya contohkan, beda antara orang mengerjakan riba padahal tahu dengan tidak tahu tapi belajar, dan lagi tahu tapi tidak mau belajar. Itu beda. Beda juga antara orang misalnya tidak sholat karena kesengajaan, karena kelupaan, karena ketiduran. Beda lagi orang minum khamr karena kesengajaan, karena keterpaksaan. Itu sesuatu hal yang beda. Cuma catatannya adalah nanti ada banyak kasus dalam ketika kita tanzil hukum, ketika kita terapkan hukum masalah ini ke dalam berbagai masalah, ada yang
oke di sini, nggak oke di situ. Bisa diterapkan di sini, nggak bisa diterapkan di situ. Paham ini? Saya kasih contoh dari sekarang aja. Beda antara orang bilang gini, saya terpaksa Pak, saya terpaksa mencuri kemarin. Ya. Soalnya saya sudah mencari bantuan betul-betul, sudah minta, ini nggak ada yang bantuin saya bingung gitu. Kebetulan saja ada mangga di situ, karena saya sudah saking laparnya saya takut mati, jadi saya ambil aja sudah katanya. Saya soalnya udah nyari-nyari makanan nggak ketemu gitu. Atau ya nggak usah lagi gitu ya. Saya terpaksa kemarin makan kambing, bangkai kambing. Habisnya waktu saya di hutan, saya sudah cari-cari makanan nggak ada-adanya itu. Yang nggak ada yang lain yang bisa dimakan kecuali ya bangkai kambing yang saya ketemu. Dengan saya kemarin ini berzina, soalnya saya dipaksa katanya. Gimana katanya? Ya kamu berzina sama dia, kalau enggak kita putus misalnya. Misalnya. Oh jadi kamu berzina, iya. Karena terpaksa, iya terpaksa. Beda kan? Antara terpaksanya itu dengan terpaksanya ini. Itu yang saya maksud dengan kalau ditanzil hukumnya ke bawah di derivat, maka bisa jadi terpaksa yang ini oke, terpaksa yang itu tidak oke. Bisa jadi ketidaksengajanya ini oke, ketidaksengajanya itu tidak oke. Ya. Paham nggak? Coba saya contoh satu lagi terakhir. Padahal saya harusnya nggak boleh panjang-panjang nih. Ada orang gini misalnya, apa ya? Dia wudu waktu lagi puasa. Terus dia bilang sama temannya, aku bisa nah, gini nah, tapi nggak ketelan nanti, ya, oke? Ya. Nah, terus dia lakukannya. Habis itu ada yang misalnya mukul pundaknya lalu ketelan. Ya. Maka orang ini, terminum sudah aku katanya. Kamu sih tadi begitu. Lah, aku kan tadi cuma main-main. Tapi gara-gara ini aku jadinya tidak sengaja minum. Gitu. Tapi dia adalah orang yang apa namanya? Ya, apa sih namanya? Menyengaja untuk memasukkan air seperti itu lalu memainkannya gitu. Kalau akhirnya kemudian ketelan, sebenarnya itu ada unsur dibilang tidak sengaja ya sengaja juga gitu. Begitu kan, dua hal yang beda ya. Dengan orang yang gini, aku tadi pas naik motor aku nguap nggak sengaja terus tetelan lalat gitu. Batal nggak ya puasaku? Kalau itu baru tidak sengaja yang bisa kita maklumi gitu. Yuk, lanjut. Fal jahilu, sekarang adalah rinciannya. Fal jahilu, kebodohan adamul ilmi, adalah tidak adanya ilmu. Dengan syarat, saya kasih catatan sekarang, dengan syarat sebenarnya sudah dalam proses belajar. Cuman dalam hal itu dia bodoh karena belum sampainya ilmu. Famata fa'ala mukallafu muharraman, maka kapan saja seorang mukallaf melakukan suatu perbuatan yang haram jahilan bitahrimihi, karena tidak tahu tentang keharamannya, fala syai'a alaihi, maka ia tidak berdosa. Kaman takallama fis salati, seperti orang yang berbicara dalam salat jahilan bitahrimil kalami, karena tidak tahu tentang keharaman berbicara di dalam salat. Ya. Saya mau kasih contoh tapi nanti aja lah. Ada orang tidak sengaja bicara dalam salat karena dia tidak tahu. Cuman kalau di zaman sekarang ada kalau orang tidak tahu. Ya. Di zaman Nabi ya gitu. Siapa nama sahabat yang pernah bicara dalam salat? Hah? Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam itu begini. Ada orang bersin haji dalam sholatnya. Terus dia bilang, ya yarhamkallah. Orang-orang yang dengar suaranya dia langsung noleh karena dia. Ya, terus orang-orang mukul pahanya, paha masing-masing gitu.
Maksudnya, jangan bicara gitu. Nah, dia bilang ketika dipelototin sama orang-orang, dia ngomong, kenapa kalian? Kenapa lihat saya? Katanya. Padahal itu lagi salat. Paham nggak? Hacim. Ini orang apa nih? Bersin. Terus dia karena dengar orang bersin, dia ngomong apa? Ya alhamdulillah. Padahal kan harusnya nggak boleh. Ya orang yang bersin hanya boleh alhamdulillah. Yang dengar karena dalam sholat nggak boleh bilang ya alhamdulillah. Dia ngomong ya alhamdulillah. Nah orang-orang di dekat-dekatnya, yang mungkin di sebelah sininya kah atau sebelah sininya lagi kah, melototin dia sambil memukul paha mereka, maksudnya diam, jangan ngomong dalam sholat. Nah diprototin, dia heran, terus dia ngomong, kenapa kalian? Ada apa lihat-lihat? Gitu. Semakin dia ngomong, semakin orang tambah pukul lagi paha mereka. Sudah disuruh diam, malah ngomong lagi. Tapi Muawiyah itu tidak tahu kalau dalam sholat itu ternyata tidak boleh ngomong. Gitu. Terus Nabi menyalahkan dia. Siapa tadi yang ngomong? Dan yang disalahkan Nabi bukan yang bersin, yang bilang alhamdulillah. Yang disalahkan Nabi adalah Muawiyah yang mengucapkan ya alhamdulillah. Aja dulu. Kalau saya panjangin panjang nanti. Wa mata taraka wajiban, dan jika seseorang meninggalkan suatu perbuatan yang wajib jahilan biujubihi, karena tidak tahu tentang wajibnya perbuatan tersebut, lam yalzamhu qada'uhu, maka tidak wajib baginya untuk mengqadanya idza kana, jika waktunya jika qad fata waktuhu, waktunya telah berlalu, jika waktunya sudah lewat. Bidalili, dengan dalil anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'muril musii'a, tidak memerintahkan kepada orang yang jelek dalam salatnya fi salatihi, iya, wa kana la yatma'innu fiha, yang dia tidak tu'maninah dalam salatnya. Ada orang sahabat belum tahu tentang salat yang benar, dia salat, ya, lalu Nabi ajarkan dia dan menyalahkan dia dari sisi tidak tumakninah. Tapi sholat-sholatnya yang dulu tidak disuruh ulang. Kenapa? Ya orangnya dia tidak tahu gitu. Sedang yang sekarang aja yang disuruh ulang. Lam ya'murhu, Nabi tidak memerintahkan kepadanya biqada'i ma fata minas sholawat, untuk mengganti apa yang telah berlalu dalam sholat-sholatnya. Salah menerjemahkan itu. Yang benar itu, nah, Nabi tidak merintahkan dia untuk mengganti sholat-sholat yang terdahulu. Coba nih, apa kira-kira maknanya? Untuk mengganti apa yang telah berlalu dalam sholatnya. Apa maksudnya kira-kira? Bingung kan itu? Tapi kalau gini, dan Nabi tidak merintahkan untuknya mengganti sholat-sholat yang telah berlalu. Paham itu? Kenapa? Soalnya dia mengartikan ma minas sholawat, ditulisnya apa-apa dari sholat. Ma min syai', artikan aja ba'du syai', gitu. Isinya apa ya? Ma min muslimin. Bukan. Yang kita tadi, ma minas sholawat, apa-apa dari sholat, bukan apa-apa dari sholat, tapi sholat-sholatnya, dah gitu aja. Wa innama amarahu, dan hanya saja Nabi memerintahkan kepadanya bi fi'li sholati al-hadirati, untuk mengerjakan, yakni mengulang sholat yang masih pada waktunya, ala wajhil masyru', berdasarkan sisi yang disyariatkan. Maksudnya dengan sholat yang bertumainah. Itu nerjemahinnya enaknya gini. Dalilnya Nabi SAW tidak memerintahkan seorang yang Nabi dapati jelek dalam sholatnya, yakni tidak tumakninah dalam tidak tumakninah dalam sholatnya.
Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulang sholat-sholatnya yang telah berlalu. Nabi hanya, kalau situ hanya saja Nabi, ya kan? Nabi hanya memerintahkannya, bukan memerintahkan kepadanya, memerintahkannya untuk mengulang sholat-sholat yang masih ada waktunya dengan cara tumakninah sebagaimana yang disyariatkan. Coba kira-kira itu paham kalau tulisannya berdasarkan sisi yang disyariatkan? Paham maksudnya? Tadi yang dipermasalahkan Nabi apa? Tumakninahnya. Nah sekarang menjelaskannya langsung saja berdasarkan sholat yang ada tumakninahnya, gitu. Sebagaimana yang disyariatkan. Nah, mungkin sekarang mendetailkannya malah mendetailkan bahasa ya, ketimbang mendetailkan hukum atau mendetailkan pembicaraan. Lanjut, wan nisyanu, dan lupa. ini yang kedua. Kedua dari mana? Kedua dari bawah. Kedua dari apa? Penghalang-penghalang taklif. Wan nisyanu zuhurul qalbi, Dan lupa adalah lalainya hati an syai'in ma'lum, terhadap sesuatu yang diketahui. yang sudah diketahui. Maksudnya dia sudah tahu, lalu lalai hatinya, gitu. Faman fa'ala muharraman, Maka jika seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang haram nasiyan, karena lupa, fala syai'a alaihi, maka ia tidak berdosa kaman akala fis siyami, seperti orang yang makan dalam keadaan berpuasa nasiyan. disebabkan lupa. Waman taraka wajiban, Dan jika seseorang meninggalkan perbuatan yang wajib nasiyan, karena lupa, fala syai'a alaihi, maka ia tidak berdosa hala nisyanihi, pada saat ia lupa. walakin Akan tetapi alaihi fi'luhu dia wajib mengerjakannya idza dzakarahu, ketika dia ingat, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya salatan barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, falisalliha maka hendaknya ia mengerjakannya idza dzakaraha. ketika ia mengingatnya. Saya kira jelas. Lanjut. Yang ketiga al-ikrah. Keterpaksaan. Saya tambahin deh. Siapa yang lupa sebuah sholat, maka harus dikerjakannya manakala dia mengingatnya, walaupun sudah habis waktunya. Walaupun sudah habis waktunya. Seperti kelupaan tadi malam tidak sholat isya. Nah, habis maghrib istrinya masuk rumah sakit, diantarnya ke UGD. Habis itu istrinya opname, dia nemenin istrinya, lupa dia sholat isya karena proses di UGD. Subuh, habis sholat subuh baru dia ingat, maka dia harus mengerjakan isya yang tadi malam belum dikerjakan meskipun sudah lewat waktunya. Saya pernah sekali kejadian begitu, yaitu waktu bandara Jogja lagi delay, Alif yang ngantar ke bandara. Ya, sampai di sana sholat maghrib saja karena beranggapan nanti toh bisa isya di Balikpapan. Sekalinya dia delay, habis delay, habis delay. Ya. Kan kalau delaynya 3 jam kan kalau nggak salah harus dapat snack gitu ya, atau apa, ada kompensasinya. Nah di delay sejam, habis itu sejam, habis itu sejam. Sementara sudah terlanjur tidak jadi sholat isya. Oh sejam masih bisa Balikpapan. Hah? Sejam lagi? Oh masih bisa Balikpapan. Sejam lagi? Aduh, yaudah sholat isya di Balikpapan nanti malam, tengah malam. Sekalinya sampai di Balikpapan langsung tidur. Sholat subuh, zikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Belum sholat isya tadi malam, langsung bangkit sholat 4 rakaat. Lanjut.
ketiga penghalang taklif wal ikrah, keterpaksaan. wal ikrah ilzamus syakhsi, Keterpaksaan adalah dipaksanya seseorang mengerjakan bima la yuridu, mengerjakan sesuatu yang tidak ia inginkan. faman ukriha ala syai'in muharramin, Maka barang siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang haram, fala syai'a alaihi, maka ia tidak berdosa. kaman ukriha ala al-kufri, seperti orang ukriha ala al-kufri yang dipaksa dalam kekafiran wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap dalam keimanan. seperti siapa? Ammar bin Yasir yang disuruh melakukan kekufuran dengan cara menghina Muhammad. Ketika ditanya oleh Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, saya minta maaf karena saya menghina engkau. Kenapa? Ya karena saya disiksa. Kalau mau siksaan mereka diringankan, saya harus menghina-hina anda dulu. Apa yang kau lakukan? Ya saya hinalah engkau. Nabi bilang, ya udah, nanti kalau mereka kembali lagi, hina lagi tidak apa-apa. Ulangi saja perbuatan yang tadi, supaya diringankan siksaan mereka kepada. Lanjut. Waman ukriha ala tarki wajibin, Dan barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, fala syai'a alaihi maka ia tidak berdosa alal ikrah, pada saat ia dipaksa. wa alaihi qada'uhu idza zala, Dan wajib baginya untuk mengqadanya ketika sudah tidak ada paksaan, kaman ukriha seperti orang yang dipaksa ala tarkis salati untuk meninggalkan sholat hatta kharaja waktuha, sampai keluar waktunya. dia dipaksa untuk tidak sholat sampai habis waktunya. Fa innahu yalzamuhu, Maka sesungguhnya dia wajib untuk mengqadanya, belum yalzamuhu qada'uhu wa qada'uha untuk mengqadanya idza zala al-ikrah. ketika sudah tidak ada paksaan. Tapi ini ada bab-bab yang harus dirinci nanti. Seperti saya nggak mau ngerinci, soalnya kalau saya rinci nanti jelimet. Nanti aja ya, kapan-kapan. Apa? Ini kan masih putaran pertama, kan kita semacam orientasi buku lah. Mau merinci takutnya nanti malah jadi catatan-catatan. Oh, tapi saya sudah tadi kasih contoh satu ya. Dipaksa berzina. Itu kayak apa itu? Dipaksa seperti ini. Dipaksa untuk tidak sholat katanya tadi. Dia dipaksa tidak sholat sampai habis waktunya. Bagaimana ini? Kata para ulama, ya tergantung dulu ngapa, dalam keadaan apa dia dipaksa. Apakah dia dipaksa, dikurung dan tidak boleh sholat ke masjid, begitu? Kalau begitu sholat saja di kurungannya. Dia dipaksa nggak boleh sholat, caranya tangannya diikat, kakinya diikat. Ya udah, dia sholat dalam keadaan pakai isyarat, kan matanya nggak diikat. Dia bisa sholat pakai kepalanya, pakai matanya, daripada habis waktunya, ya nggak? Gitu. Dia dikasih sel, cuman 1x2, jadi nggak bisa kemana-mana, cuman 1x2 situ aja. Jadi dia nggak bisa hadap kiblat. Ya wes, sholat tanpa hadap kiblat. Tapi dia nggak dikasih baju, sholatlah meskipun nggak pakai baju. Gitu. Ya, jadi yang namanya dipaksa itu dipaksa gimana juga harus ada. Aku kan dipaksa, aku kan terpaksa. Bagaimana sebagian orang tuh, kenapa kamu kerja di bank? Ya saya terpaksa. Daripada saya nggak makan. Kenapa kamu korupsi? Habisnya terpaksa, bos suruh, nah, gitu loh. Terpaksa itu ada rinciannya. Kenapa? Bahkan sebagian ulama ada yang berkata, meskipun meskipun diancam mati, kalau keterpaksanya adalah zina, maka pilih mati.
Kenapa? Ada orang bilang gini, zina dia, kalau enggak aku tembak kamu. Ya. Ada yang mengatakan tembak, nggak boleh berzina. Kenapa? Karena bisa jadi setelah itu kayak enakan. Ya. Akhirnya nggak jadi zina, bukan jadi terpaksa zina, tapi zina betulan. Sehingga di antara para ulama yang menegaskan siapa yang dipaksa berzina maka wajib baginya menolak meskipun mati. Terakhir, paragraf terakhir. Wa tilkal mawani'u, dan hanya saja pencegah ini innama hiya fi haqqillah, berhubungan dengan hak Allah, ya. Li'annahu mabniyun karena hal ini dibangun 'alal 'afwi war rahmah, atas ampunan dan rahmatnya. ya. Maksudnya yang dinamakan saya kan tidak sengaja, saya kan dipaksa, saya kan lupa, itu hanya berlaku dalam masalah hak Allah saja. Artinya orangnya tidak berdosa. Tapi misalnya nendang bola kena kaca tetangga, tetangganya minta ganti, dia nggak boleh begini, nggak boleh bu. Di antara mawani taklif itu adalah tidak sengaja, dan saya tidak sengaja memecahkan kacanya ibu. Jadi saya tidak boleh dibebani dengan kewajiban mengganti. Nah itu tidak pas. Kenapa? Karena ini hubungannya bukan hak Allah, ini hubungannya hak manusia. Dan saya sempat singgung ini di pertemuan awal-awal, pertemuan perdana malah kalau nggak salah. Yang saya bilang kalau ada anak main-main pisau, ya, kemudian kecucuk, ya, terus orang ini minta ganti rugi, ya, maka anak itu tidak berdosa, tapi harus ganti rugi nggak? Yo ganti tetap. Karena itu hablum minan nas. Lanjut. Amma fi huquqil makhluqin, Adapun dalam hak-hak sesama makhluk, falatumna'u min domanin. maka tidaklah dicegah dari menanggung. Fi domani, bukan domanin. Ini mudhafun ilaih. Min domani ma yajibu domanuhu, apa yang wajib untuk ditanggungnya idza lam yarda sahibul haqqi jika orang yang memiliki hak tersebut tidak ridho bisukutihi. dengan gugurnya hak tersebut. Wallahu a'lam. Maksudnya apa? Adapun untuk hak sesama makhluk, maka kalau orangnya tidak ridho maka tidak bisa digugurkan. Kalau tetangganya tidak ridho, pokoknya saya minta ganti ya mas, karena sampean nendang ke kaca saya dan kaca saya pecah. Ya, kalau saya nggak sengaja, iya nggak sengaja, maka anda tidak berdosa. Sedangkan saya tidak ridho, saya minta ganti. Oke, saya juga belajar usul fikih tahu, saya juga ikut kajian misalnya katanya. Emang situ aja ngerti maunya taklif. Sampai nggak baca bab di paragraf terakhir apa? Katanya. Saya ini nggak ridho, makanya saya minta ganti. Loh, ibu kenapa bu nggak ridho? Soalnya kan namanya tidak sengaja. Saya nggak ridho, soalnya coba lihat berapa kaca sudah yang pecah. Pokoknya bukan baru pertama. Nah itu dulu. Kalau saya lanjutkan ke am ini termasuk bab yang agak-agak jelimet dan sangat mudah bagi yang sudah pernah belajar bahasa. Berarti gimana? Udahan kita? Coba lihat dari awal. Sini. Coba teman-teman buka dari halaman pertama kali. Pertamanya. Lihat. Semuanya lihat ke buku atau ke layar aja. Kalau yang di rumah silakan lihat di layar saja, di layar handphonenya. Tidak usah lihat bukunya, biar sesuai dengan yang saya perlihatkan.
Lihat ya, dari cover ya. Stop dulu, lihat bukunya. Dah. Lihat layarnya. Gitu Mas. Masih. Apa lihat ke sini apa? Bahasa Jawanya. Coba delok gini Ndelok ini loh. Nah, sing ning layar iki loh. Lihat. Muqaddimah penulis, ya kan? Terus pengertian usul ini muqaddimah penulis. Pengertian usul fikih atau usul fikih definisinya ada 2 tinjauan. Coba lihat ini yang pertama ditinjau dari usul sama fikih. Usul apaan? Fikih apaan? Apa maknanya? Terus usul fikih dari ilmu usul fikih. Apa itu ilmu usul fikih? Nih, kedua. Yaitu ditinjau dari keberadaannya sebagai julukan bidang ilmu. Oke. Oh iya, tadi kelewatan. Usul fikih. Usul itu apa? Fikih itu apa? Fikih itu apa? Ada di sini. Terus apa itu ilmu? Di sini. Apa itu namanya hukum syar'i? Apa itu namanya amal? Apa yang dimaksud? Terus ini dalil-dalil, apa maksudnya? Terus tadi yang kedua yaitu usul fikihnya itu sendiri apa? Bila ditinjau dari kata usul fikih, bukan usul dan fikih. Oke, lanjut. Apa faedah belajar usul fikih? Lanjut. Apa itu hukum? Hukum itu adalah ini. Terus secara istilah adalah apa? Terus perinciannya dari penerjemah, dari definisinya. Pembagian syariat, pembagian hukum, ada hukum taklifiyah, ada yang wad'iyah. Taklifiyah ada 5, wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Oke. Ahkam wad'iyah, ini jenis hukum yang kedua. Apa itu hukum wad'iyah? Ada di sini. Terus berapa pembagiannya? 2. Pertama sah. Sah itu apa? Contoh sah dalam ibadah, contoh sah dalam akad. Terus rusak. Rusak itu apa? Nih. Contoh rusak dalam ibadah, contoh rusak dalam akad. Terus pembedaan rusak dan batal itu ada 2, pada ihram, pada nikah. Ihram, nikah. Lanjut, ilmu. Apa itu ilmu? Definisinya. Apa yang keluar dari definisi ilmu? Tingkatan ilmu 5. Ilmu jahil basit, jahil biasa, jahil murakkab, sok tahu, zon, waham, sama syak. Apa itu waham, apa itu zon, apa itu syak? Mana yang dominan, mana yang atau yang 50-50? Pembagian ilmu, ada yang doruri, ada yang nazori. Apa itu doruri, apa nazori di sini? Nih. Lanjut, bab kalam. Apa itu kalam secara bahasa? Apa itu kalam secara istilah? Apa yang keluar dari kata, dari kalam? Apa itu isim? Kata benda. Apa itu fiil? Apa itu huruf? Ya. Tapi itu tidak seperti jelimetnya nahwu.
karena itu bukan pelajaran nahwu tapi pengenalan lagi. Tapi yang sudah belajar nahwu pasti mudah. Jenis-jenis kalam. Kalam itu ada khobar, ada insya. Khobar itu kabar, kabar berita. Nah, apa itu kabar? Ada di situ. Terus apa yang keluar dari maksud kabar? Bagaimana pembagian kabar dari sisi yang dikabarkan? Ada yang tidak mungkin didustakan, ada yang harus didustakan, ada yang ada kemungkinan benar, ada kemungkinan dusta. Kabar apa? Kalam kedua adalah insya. Apa itu insya? Yaitu perintah dan larangan yang tidak mungkin didustakan. Apa ada lagi hakikat, ada majaz. Apa itu hakikat? Ya, hakikat itu ada yang lughawi, ada yang syar'i, ada yang urfi. Ini. Apa itu hakikat lughawi di situ? Apa itu hakikat syar'i di situ? Apa hakikat urfi di situ? Apa itu majaz? Ini pelajaran bahasa Indonesia kita sudah tahu. Nah, terus bagaimana penggunaan majaz? Bagaimana pembagian majaz dalam fikih? Mursal, akli, atau jangan-jangan nggak ada majaz sama sekali? Sudah ada pembahasannya. Nih pembahasannya di peringatan. Ada nggak sih yang namanya majaz dalam agama ini? Terus amr, perintah, apa definisinya? Apa bentuk-bentuknya? Bentuk standarnya 4. 1, 2, 3, 4. Bentuk standarnya. Ada bentuk tidak standarnya. Ya. Itu tidak standarnya di sini, di paragraf-paragraf ini. Di antara bentuk tidak standarnya misalnya mandub, mubah, ancaman. Nah, terus ada tambahan bab sedikit tentang kaidah malayat sama malayat manhiu ila bihi. Nahi, larangan. Apa itu larangan? Apa yang keluar dari kata larangan? Apa yang menjadi konsekuensi larangan? Oh iya, tadi waktu wajib juga ada ya, perintah juga ada namanya konsekuensi perintah. Terus contoh-contoh larangan. Ada larangan pada zatnya. Nih. Larangan pada zatnya. Ada juga yang larangan pada syaratnya. Ada juga larangan pada hal yang di luar darinya. Bentuk tidak standar dari konsekuensi larangan seperti makruh, arahan. Siapa yang masuk dalam pembicaraan perintah dan larangan ada di sini. Sama yang barusan aja selesai. Apa itu? Penghalang taklif perintah dan larangan. Yaitu berapa? 3. Kebodohan. Kebodohan di sini apa maksudnya? Nggak sengaja atau memang nggak tahu, padahal sudah belajar tapi belum nyampe ilmunya. Nah, ikut pengajian tapi ya namanya pengajian mungkin seminggu 2 kali aja, jadi belum nyampe ilmunya. Seperti ikon-ikon ini masih banyak yang riba, ya tidak? Ikon-ikon itu masih banyak yang riba, yang ngaji-ngaji. Kok bisa? Iya, ada sesuatu yang riba, tapi dia tidak tahu kalau itu riba, tapi dia ikut pengajian riba. Seperti ikon-ikon itu ada yang kerjasama. Kamu tanam modal sama aku, nanti kalau nanti ada untungnya sebulan kamu 1 juta, itu riba itu. Ya, kerjasama modal, keuntungannya dibagi dengan nominal, itu riba. Harusnya pakai apa? Persentase.
Nggak boleh bagi untung pakai nominal. Iya kalau untungmu 1 juta, kalau untungmu 100 juta. Kalau untungmu 1 juta, dia dapat 1 juta, kamu dapat apa? Ayo. Itu enggak? Atau iya kalau untungmu 3 juta, baru dia 1 juta. Nggak apa-apa. Dan untungmu 100 juta, kamu kasih dia 1 juta, wah zolimnya kamu. Jadi, ada yang memang nggak sengaja, atau dia itu bodoh dalam satu masalah, meskipun dia sebenarnya sudah belajar. Dan tidak masuk di sini bodoh yang memang tidak mau belajar. Kenapa kamu riba? Ya Allah, saya nggak tahu. Kamu ikut pengajian nggak? Nggak pernah. Maka pas suruh sendiri kamu tidak belajar. Hukum kamu gitu. Kayak gini loh. Ya anak-anak, silakan keluarkan PR-nya. Antum pernah nggak dulu sekolah? Nah, PR apa? PR apa ya? Aku kok nggak tahu. Itu enggak? Pernah nggak antum begitu? Itu kan salah satu bentuk kesedihan di kelas. Yaitu tidak tahu kalau ada PR dan orang-orang semua tahu. Kita doang yang nggak tahu. Bu, saya nggak tahu bu. Kenapa kamu nggak tahu? Ya kan saya kemarin bolos bu. Siapa suruh kamu bolos? Itu enggak? Tapi kalau kamu nggak hadir bu. Loh, kamu nggak dengar? Saya kapan ya? Saya ngapain ya? Oh, waktu itu saya ke WC bu, gitu. Saya izin ke BAB. Mungkin ibu pas ngomong itu saya nggak ada pas saya lagi BAB, gitu. Apa yang harus dilakukan oleh gurunya? Ya udah, kamu diberi tenggat waktu. Ya tidak? Karena memang hadir tapi nggak tahu karena pergi ke WC. Beda dengan yang mana kamu kemarin? Kemarin ke kantin bu. Loh kenapa kamu masih kelas? Lagi malas bu. Ya siapa suruh nggak masuk kelas. Makanya nggak tahu. Paham ini? Ini jadi detail ya. Meskipun bentuknya analogi. Saya sering bilang sama teman-teman, kalau ada analogi-analogi yang pas, antum catat di sisi bukunya. Jadi kalau antum lagi belajar atau mengajarkan, antum bisa mendapati kemudahan memahaminya dengan analogi tersebut. Tadi yang juga merupakan pemahaman taklif adalah lupa, dan yang terakhir adalah terpaksa. Oke? Sampai di situ dulu. Teman-teman, besok kita tidak kajian. Besok libur. Kenapa saya liburkan? Biar antum bisa saya beri tugas. Besok di jam 6 kajian ditiadakan, tetapi jam 6 itu teman-teman tidak boleh tidur, melainkan baca sendiri. Mulai dari awal sampai yang barusan, yang sudah saya tunjukin tadi. Yang baru saja saya review dari awal sampai hari ini. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksud. Jadi besok matikan handphone antum, tidak ada kajiannya, tidak usah cari-cari di YouTube, tidak usah cari di Facebook, karena besok memang sengaja diliburkan untuk memberi kesempatan teman-teman membaca dari awal sampai yang tadi. Ustadz, kok nggak dibacakan sama pembaca aja baru kita nyimak? Nggak, karena kalau seperti itu maka melazimkan semua orang speednya harus sama dengan speed bacaan. Paham nggak paham? Padahal saya maunya teman-teman mereview untuk memahamkan diri sendiri. Kalau antum membaca sendiri, antum tuh kayak ngajarin diri sendiri. Ini yang gini loh, ini yang kayak gini loh. Oh iya ya, ini yang kayak gini kan? Oh iya iya, gitu ya. Jadi jam 6 besok jangan tidur, tetapi tetap kajian, hanya saja antum yang ngajar. Siapa yang antum ajarin? Diri antum sendiri, dengan cara membaca mandiri. Terus teman-teman yang mungkin ada bolong, karena tadi di komen YouTube ada yang bilang saya setiap hari mengejar 2 video. Kalau memang ada yang teman-teman nggak sempat ikut, segera kejar ya, karena nanti 2 hari lagi kita akan lanjut ke bab yang lebih berat sedikit ya. Ya Allah Ustadz, yang kemarin aja udah berat, ini tambah berat sedikit. Iya, ini
Makanya supaya Anda tambah berat, jadi makanya Anda suruh balik antum ke untuk mengulang. Nah. Oke nih. Kita lihat YouTube dan Facebook. Lihat komen-komennya. Untuk mengulang. Ini nih, biar Anda bisa lihat. Kenapa suara? Oke nih. Oh ini kayak gini. Celi tanya bagaimana yang lebih utama? Mana deh? Kok hilang? Mana yang lebih utama, di rumah atau di masjid? Sementara dekat rumah ada sholat tarawih. Jawabannya putus. Hah? Intinya saat ini kita sholatnya di rumah. Ustaz, saat menspidoli buku yang ingin ditandai, spidolnya tembus ke lembar sebelahnya. Ana tembus Ustaz, sehingga menyusahkan saat halaman berikutnya karena tembus saat menspidoli. Maksudnya? Spidoli. Enggak, maksudnya terus kenapa? Kan dia menspidoli bukunya dan tembus. Terus saya disuruh apa? Oh, mungkin apa spidol yang bagus gitu kali ya? Jawabannya bukan spidol, tapi stabilo. Stabilo yang saya rekomendasi satu aja, Faber-Castell. Ya, ada pun stabilo bos, antum bisa beli sendiri dua ya, beli stabilo bos sama Faber-Castell yang warna kuning. Terus antum coret mana yang lebih kuning. Terus nunggu 2 tahun lagi, mana yang kuningnya masih ada. Silakan antum tes sendiri. Kuningnya masih ada setelah 2 tahun di kitab-kitab. Ini kayak ini nih. Ini saya warna kuning nih. Angka 9. Saya kasih bab, ini bab ke-9 kah? Atau gimana saya kasih? Ini sekitar 7 tahun lalu kayaknya. Yang kuning ini kayaknya 7 tahun yang lalu. Dan kuningnya meskipun agak buram tapi masih ada. Mungkin itu yang antum maksud. Karena saya tidak tahu apa. Ustaz, cicilan tertulis bunga 0%. Setelah dihitung-hitung ada kelebihan di harganya. Saya nggak paham. Kalau ini urusannya sama bank, maka riba. Berarti makelar yang dijanjikan kita nominal setelah barang laku itu termasuk riba, Ustaz. Makelar beda. Ini yang saya kasih contoh tadi adalah orang kerjasama, investasi. Investasi yang pembagiannya bukan prosentase, melainkan nominal, fix, maka itu riba. Kok bisa begitu? Bukan babnya. Ini bab usul fikih dan bukan bab muamalah. Karena bukan bab usul fikih, karena bukan bab muamalah, maka saya tidak merincikannya. Alhamdulillah libur, bisa buat ringkasan. Sip. Silakan manfaatkan hari libur besok, tapi besok jam 6 jangan tidur. Karena kalau antum tidur, maka tidak ada bedanya antara kajian dengan tidak kajian. Afwan Ustaz, jika
melaksanakan jika tidak sholat zuhur karena ketiduran efek minum obat. Mana yang didudukan kerjakan, zuhur atau asar? Jawabannya zuhur. Meskipun imamnya asar, beda niat boleh. Kenapa Ustadz? Ah, itu ada di fikih, bukan di usul fikih. Randi Rustantio, kayak tetangga nih kayaknya. Ya, Randi Rustantio kan tetangga. Oh iya benar. Ya. Tolong Mas, lingkungan butuh bendahara Mas. Itu menjadi bendahara ya. Nanti tak kasih duit tetangga. Apakah sama antara orang yang memang tidak mau belajar dengan orang yang tidak belajar karena tinggal di daerah yang belum tersentuh dakwah? Tidak sama. Apakah sama? Tidak sama. Di mana letak tidak samanya? Dalam perincian kondisi, coba lihat ya. Orang yang memang tidak mau belajar, orang yang memang tidak mau belajar, mau ditinggal dimanapun, tidak belajar. Meskipun di kota, ya tidak belajar. Sedangkan orang yang tidak belajar atau bodoh karena di daerahnya belum tersentuh dakwah, jawabannya dia lebih diberikan uzur. Kenapa? Bagaimana dia mau belajar? Di tempatnya aja yang mengajak belajar tidak ada. Gitu tidak? Bapak-bapak tahu tentang sholat tarawih? Oh, boten ngertos. Ya. Sholat 5 waktu tahu? Ah, gue ngertos. Betul ya? Kui? Itu ngertos. Oke. Ya, kalau itu ngerti. Kenapa bapak-bapak tidak mengerti tentang sholat tarawih? Di sini tidak ada dai-nya, tapi dulu kita sama orang tua kita diajarin sholat 5 waktu. Wis, kuitok. Oh gitu. Jadi mereka lebih diberi uzur. Kenapa? Bagaimana mau belajar yang lebih ketika yang ngajak belajar pun tidak ada gitu. Sedangkan yang tinggal di daerah manapun memang dia tidak mau belajar, ada yang ngajak, gak ada yang ngajak, ya dia tidak belajar gitu. Bukan bank Ustaz, tapi marketplace seperti Shopee. Cicilan di Shopee, cicilan apaan? Nanti kelebihannya apaan? Ongkir kah? Atau cicilan 0% itu adalah cicilan apakah? Itu bahasa iklan aja. Ketika didetailkan ternyata bunga 0% itu bunga kelipatan denda. Gimana? Ini pembahasan yang butuh detail dan tidak bisa ditanyakan hanya dengan seperti ini. Karena hukum itu gambaran, sesuai dengan gambaran terhadap pertanyaan. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Hukum atas sesuatu adalah cabang dari penggambaran terhadap sesuatu itu. Kalau penggambarannya salah, maka hukumnya bisa salah. Sedangkan saya melihat ini penggambarannya masih belum sempurna, maka jawabannya nanti khawatirnya malah salah. Bismillah Ustadz, bisa saya memiliki PDF usul fikihnya? Akhi Zulkifli Hussein mungkin terlambat. Antum bisa lihat di grup di Telegram. Coba kalau antum install Telegram, antum searchnya @ustadzmuflisafid. Insya Allah ada di situ. Kalau nggak ada, antum scroll ke atas, insya Allah nanti dapat. YouTube. Ikhwan Kalimantan sudah ya, besok libur, senang toh? Apakah ada sholat tarawih doa iftitah? Jawabannya ada. Hanya saja khilaf di antara para ulama, haruskah di setiap kali setelah takbiratul ihram ataukah cukup yang rakaat pas pertamanya saja. Ya, ini kalau ada 11 dan dibagi 2 gitu, apakah iftitahnya selalu setiap kali awal mulanya 2 atau yang nomor satunya saja?
hadis pada Arba'in Nawawiyah yang maknanya terkait pembahasan ini. Apakah permasalahan ta'abudi, ta'akuli ini dapat mengatakan satu hukum? Kalau jahil, apakah perinciannya juga? Kalau jahil, apakah perinciannya sebagaimana keterpaksaan? Jawabannya tidak. Beda jahil sama terpaksa. Jahil belajar tapi tidak sampai ilmunya. Beda dengan jahil yang memang tidak mau belajar. Terpaksa, beda lagi. Oh, saya terpaksa yang belum tahu ilmunya. Ada begitu. Ya. Beda juga jahil yang sampai dakwah padanya dengan yang tidak sampai dakwah padanya. PDF kitabnya silakan cari di Telegram saya, dan bahkan sebenarnya bisa minta di admin. Adminnya berapa nomornya Ustadz? Nah gini, ini dari kemarin saya pengen ngomong. Banyak orang itu kalau baca tuh baca judul tok, tapi tidak baca konten di dalamnya. Dia pengen baca gini, wih kajian, ada sertifikat, nanya dia, bagaimana caranya, bagaimana cara dapatkan sertifikatnya. Padahal jelas-jelas tertulis di situ. Silakan yang mau mendapatkan sertifikat meng-WhatsApp ke nomor sekian-sekian. Nomornya tertera padahal. Sampai berapa hari kemarin ya, masih aja ada yang nanya, masih bisakah daftar sertifikat? Apa yang dijawab oleh admin? Silakan WA ke nomor yang ada pada pamflet. Soalnya di pamflet sudah tertera jelas gitu. Seperti PDF itu kita sudah sebar dari lama, diulang lagi di hari pertama, diulang lagi di hari kedua, diulang lagi di hari kelima. Pamflet itu disebar 1 minggu sebelum Ramadan. Nah, tapi sebagian orang itu ada yang memang ketika membaca itu hanya membaca tulisnya gede-gede semua, sedangkan yang kecil-kecil itu tidak dibacanya. Adapun PDF kitab sudah lama kita sebarin, silakan cari di Telegram @ustadzmuflisafitra atau Ustadz Mufli, atau coba lihat pamflet kajian ini. Di pamflet itu ada nomornya admin, bisa minta di nomor admin itu. Kemarin juga kita share open recruitment reposter kajian. Saya mau repost kajian kita, sudah tertera jelas padahal. Silakan Telegram nomornya sekian, atau ikut grup @nya ini. Ada lagi yang reply, bagaimana caranya? Astagfirullah. Yang nanya bagaimana caranya itu tidak kurang dari 10 orang. Padahal sudah tinggal klik di link. Sudah di linknya itu udah dikasih. @reposter Ustadz Muflisafitra, sama grup Telegram https://reposter Ustadz Mufli. Itu tinggal klik lah, masuk sudah di situ. Di reply-nya itu pesan bagaimana caranya. Astagfirullah, orang-orang banyak dari kita ini. Kemarin juga share video saat Judika dan Deddy Corbuzier menyusul Glenn Fredly. Ada yang reply, loh bukannya Deddy Corbuzier sudah masuk Islam ya? Sudah nonton belum? Hehehe, belum. Itulah kebiasaan orang suka menilai ya sebelum mendalami. Atau ada pengumuman yang dilihat cuma judulnya, detail pengumuman itu tidak dibacanya. Saya tidak bilang yang bertanya tentang PDF tidak baca ya, bisa jadi dia memang belum baca ya. Atau memang baru ikut kajian ini setelah pertemuan ke-10 baru ikut, baru kemarin ini dia baru melihat kajian ini. Tapi ini saya tujukan omongan saya kepada secara umum saja, netizen yang sering terburu-buru untuk menilai atau terburu-buru untuk mereply, bertanya dan lain-lain,
dalam keadaan tidak membaca detail dari sebuah pengumuman. Kapan ketidaktahuan itu akan dimaafkan? Manakala sudah belajar, tapi belum sampai ilmunya. Berapa banyak para ulama di zaman dahulu berfatwa dengan fatwa yang salah. Kenapa? Karena ada hadis yang tidak sampai padanya. Dia tidak mendengar hadis tersebut, tapi didengar oleh ulama yang lain di negeri yang lain. Jadi dia akan dimaafkan manakala dia sudah mencoba untuk belajar, tapi belum sampai ilmunya, sehingga mengerjakan sebuah kesalahan. Apakah akhwat juga harus menutup aurat saat kajian online? Tidak harus, tapi baik. Termasuk adab dalam menuntut ilmu. Adapun harus atau tidak, jawabannya tidak, karena tidak terlihat oleh siapapun. Di kota Ana sudah PSBB. Jika saya dan teman-teman tetap sholat di musola, termasuk sholat tarawih berjamaah karena merasa aman, ya, apakah berdosa ke saya? Jawabannya iya, karena ini adalah aturan pemerintah. Yang aturan pemerintah ada kewajiban bagi kita untuk menaatinya selama bukan maksiat. Dan sholat tarawih di rumah bukan maksiat. Apa bedanya kaidah fikih sama usul fikih? Memang beda. Kaidah fikih dengan usul fikih. Kayak apa ya? Mengindonesiakannya. Siapa yang pernah belajar kaidah fikih, misalnya kaidahnya al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ya. Hukum sarana seperti hukum tujuan, lalu ditanzil hukumnya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sedangkan usul fikih lebih ke arah dalam memahami nas Al-Quran, Sunnah, mendetail ke arah bahasanya, bentuk larangannya, perintahnya, umumnya, khususnya, mutlaknya, muqayyadnya, kemudian dicari hukumnya. Oh, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukumnya adalah gitu. Sedangkan kalau qaidah itu sudah jadi rumus. Inilah rumusnya. Tinggal penerapannya dalam fikih apa? Contohnya masalah ibadahnya gini. Ya. Ini kalau sudah ikut apa namanya? Pelajaran kaidah fikihnya, coba lihat di channel YouTube Muflisa Fitra ini. Kalau dikulik-kulik ada kajian-kajian saya yang jadul-jadul. Ya, ciri jadul itu adalah belum pakai kacamata dan masih kurus. Nah, kalau dilihat-lihat ada namanya kaidah fikih. Coba dengerin, pasti beda. Ya, cuman mengindonesiakan perbedaannya itu yang agak susah dipahami. Nanti kalau antum dengerin, oh beda. Kalau kaidah fikih itu seperti ini. Kaidah fikih ya. Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Luas persegi panjang adalah, betul kan? Panjang kali lebar. Contoh penerapannya. 1. Berapakah luas tanahnya Pak Adi bila patok ke sini ke sana di depan rumahnya adalah 10 meter, sedangkan patoknya ke patok yang belakang adalah 5 meter. Berapakah luas bidang tanahnya? Penerapan dalam bidang tanah. Ada lagi.
seorang ibu harus membuat kue yang loyangnya panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ketika dibagi 10 orang, berapakah masing-masing mendapatkan bagiannya bila panjangnya adalah sekian senti? Paham nggak sih? Itu diterapkan pada kue. Tadi tanah, sekarang kue. Terus terapkan lagi. Pak Anu memiliki satu kafling kuburan 1 meter kali 2 meter yang akan dijualnya. Berapakah uang yang didapatkannya bila gitu? Jadi satu kaidah. Penerapannya macam-macam. Nah, itu namanya kaidah fikih. Dah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.